Markus belum kata ya Mas Agus. Bang Rodi. Satunya lagi siapa? Mas Hamar. Hadir Hamar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 29 bulan Jumada al-Akhirah tahun 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun fadlu man bana lillahi masjidan. Bab keutamaan siapa yang membangun masjid karena Allah. Bab ini menjelaskan keutamaan membangun masjid yang ikhlas karena Allah. Bab ini menjelaskan keutamaan membangun masjid karena Allah. An Mahmud ibn Labid anna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu arada bina al-masjid fakariha an-nasu dhalik. Dari Mahmud Ibnu Labid, ia berkata bahwasannya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu ingin membangun masjid, yaitu ingin merenovasi Masjid Nabawi.
masjid yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakarihan nasu dzalik, dan para sahabat atau kaum muslimin ketika itu tidak suka. Jadi mereka ingin masjid yang dibangun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap ada. Dan Utsman ibnu Affan ingin merenovasi karena Islam sudah besar, dakwah Islam pesat, banyak yang masuk ke dalam agama Islam dari bangsa Romawi atau dari bangsa Persia. Jadi banyak yang masuk ke dalam agama Islam sehingga Masjid Nabawi ini terasa sempit. Maka Utsman ibnu Affan ingin menjelaskan bahwasannya walaupun Masjid Nabawi yang dibangun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibongkar, ini tidak menggugurkan pahala yang membangun pertama kali, baik yang mewakafkan tanah, yaitu sahabat Al-Ansar yang ikut kerja bakti, tidak sia-sia pahalanya. Jadi sekiranya harus tetap dengan kondisi yang pernah dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Masjid Nabawi sekarang dari apa? Dari kayu kurma, dari pelepah kurma. Kemudian lantainya dari apa? Dari pasir. Ini pemahaman yang keliru. Mereka itu sebagian sahabat tidak suka Utsman membangun masjid, biarkan saja seperti yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahabbu an yad'u ala hayatihi. Mereka ingin supaya masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hayatihi, seperti kondisi pertama. Faqala Utsman ibnu Affan berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Utsman ibnu Affan berkata, siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Siapa yang membangun masjid karena Allah, membangun masjid termasuk yang membangun pertama kali, termasuk yang merenovasi. Masjidnya sudah rusak ini, direnovasi, tetap pahalanya dapat. Yang pertama juga mendapatkan pahala, tetap mengalir. Jadi bukan berarti kalau masjidnya sudah direnovasi, kemudian yang pertama kali membangun pahalanya apa? Berhenti, pahalanya hilang. Tidak demikian. Jadi sebagian ada yang memahami seperti itu. Bisa bagaimana disebutkan pada kisah ini. Jadi apabila di zamannya Utsman masih ada yang pemahamannya seperti itu, maka apalagi zaman sekarang ada di sebagian musalla itu kita yaitu ngisi pengajian, suaranya itu sudah rusak. Ini mungkin sound systemnya ini lebih tua daripada ya sudah tua sekali, suaranya tidak karuan, nggak mau diganti. Khawatir yang menyumbang pahalanya apa? Terputus. Ini pemahaman keliru. Utsman ibnu Affan pun menjelaskan, keliru pemahaman kalian wahai kaum muslimin. Walaupun aku merenovasi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang dibangun oleh sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin, mereka tetap mengalir, tetap pahala mereka tetap mengalir selama masjid tersebut dimakmurkan. Dari hadis ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, keutamaan membangun masjid karena Allah. Keutamaan membangun masjid karena Allah. Pelajaran berikutnya fihi ahammiyatul ikhlas. Pentingnya perkara ikhlas. Jadi keutamaan membangun masjid bukan sekedar membangun, tetapi membangun karena Allah. Demikian pula di jalan dakwah, hendaklah kita membangun dakwah karena Allah, bukan karena viral, bukan karena ketenaran, bukan karena syahwat dunia. Tapi perbaikilah niat kita, baik adminnya atau jamaahnya atau pembimbingnya, semuanya hendaklah memperbaiki niat. Karena yang karena Allah akan kekal. Maka lillahi baqiyah. Yang dibangun karena Allah akan kekal. Maka lihatlah Masjid Nabawi dimakmurkan. Karena yang membangun siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling ikhlas. Demikian pula dibangun sahabat Muhajirin dan sahabat Al-Ansar. Dan juga lihatlah Masjidil Haram yang direnovasi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, sampai sekarang dimakmurkan karena berkahnya keikhlasan. Maka lillahi baqiyah. Yang karena Allah akan kekal, yang bukan karena Allah akan lenyap, akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hassu alal waqf, anjuran untuk ikut program wakaf. Anjuran untuk ikut program wakaf. Tidak harus 1 hektar, tidak harus 1000 meter, cukup 1 meter, cukup kalau 1 jengkal tidak masalah. Kalau ada wakaf 1 jengkal harganya sekian, ikutlah. Terutama wakaf-wakaf yang kita ridho dengan agama mereka, akidahnya lurus, manhajnya baik, berpegang teguh dengan sunnah, ikutilah mereka. Karena wakaf akan mengalirkan pahala selama tempat tersebut dimakmurkan untuk ibadah, untuk dakwah, untuk menghafal Al-Quran, untuk menyebarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dipahami oleh para sahabat. Maka semua para sahabat punya wakaf. Semua sahabat punya wakaf. Jadi kalau ada pernyataan semua para sahabat punya wakaf, bukan berarti mereka itu masing-masing mewakafkan tanah 1 hektar. Bukan itu. Ada yang wakaf yaitu 1 jengkal, ada yang wakaf tenaganya untuk membangun masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Bilal. Bilal punya apa Bilal? Abu Hurairah ketika itu punya apa? Tapi mereka ikut andil untuk membangun masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah membangunkan untuk mereka rumah di surga. Kemudian pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya, siapa yang mengawali
pembangunan masjid. Siapa yang mengawali pembangunan masjid, pahalanya tetap mengalir walaupun masjidnya direnovasi. Siapa yang mengawali pembangunan masjid atau pembangunan pondok pesantren atau yang lainnya, pahalanya tetap mengalir walaupun bangunannya direnovasi, dibongkar, dibangun ulang. Jelas ya? Sebagaimana yang yaitu disampaikan oleh Utsman ibnu Affan kepada para sahabat yang menginginkan biarkan Masjid Nabawi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap pada kondisinya. Maka Utsman menjelaskan ini pemahaman yang salah. Pahala yang membangun pertama kali tetap mengalir. Contohnya Al-Imam Bukhari menulis, walaupun kitab yang disebarkan ini bukan tulisannya Imam Bukhari, tulisan tangannya sendiri, sudah dicetak berulang-ulang, tetap mengalir. Tidak harus tulisannya yang ditulis Imam Bukhari, mungkin tintanya sudah bola, sudah rusak mungkin. Jadi pemahaman yang mengatakan ini wakaf bapak saya ini sound system ini jangan diganti, ini sampai merusak pahala bapak saya sampai. Kalau sampai merusak pahala dengan merusak pahala bapak saya mengadakan perhitungan dengan sampean. Itu urusan ini perhitungan barang ini. Soro ini. Nah, ini pemahaman yang keliru. Siapa yang membangun pertama kali, siapa yang mewakafkan pertama kali, pahalanya tetap mengalir walaupun bangunannya dirubah atau direnovasi atau dibangun ulang. Kemudian pelajaran berikutnya anjuran membangun rumah di surga. Anjuran membangun rumah di surga. Di rumah di surga itu membangunnya cepat. Membangun rumah di surga itu cepat. Dengan cara apa? Wakaf. Salah satunya. Walaupun katakan wakafnya cuma 1 jengkal. Atau 1 semen. 1 semen toh. Ada pembangunan masjid. Saya ikut. Bismillah. Saya ingin bangun rumah di surga. 1 semen. Dapat rumah di surga. Tidak harus komplit. Semennya, sak cagaknya, sak cakar ayamnya. Nah, terus siapa yang orang yang tidak mampu tidak bisa ikut. Dan fadlullahi wasi', karunia Allah itu luas. Dan juga ada amal-amal yang lain yang siapa mengamalkannya Allah membangunkan rumah di surga. Contohnya apa? Ya, sholat 2 rakaat. Sholat rawatib 12 rakaat. Sholat rawatib, sholat sunnah muakkadah berapa rakaat? 12. Apa saja itu? Apa? Qabliyah subuh. Pertama qabliyah duhur, berapa qabliyah duhur? 4 rakaat. Ba'diyah duhur 2 rakaat. Jadi berapa? 6. Kemudian apa lagi? Ba'diyah maghrib 2 rakaat, 8. Kemudian apa lagi? Ba'diyah isya, yaitu berapa rakaat? 2 rakaat. Terakhir apa? Qabliyah subuh 2 rakaat, 12. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla." Siapa yang salat fil yaumi wal lailah, 1 hari 1 malam 12 rakaat. Yang dimaksud pada hadis ini adalah sholat rawatib. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam,
Allah membangunkan dia istana di surga. Bukan KPR ya. Bukan rumah kaplingan, yaitu tipe berapa? 36, 72 atau yang lainnya. Ini istana di surga. 1 hari selesai. Membangun istana di surga perlu, membangun rumah di surga perlu bertahun-tahun. Yang anggarannya besar pun perlu berbulan-bulan. Ini 1 hari cukup. 1 hari selesai. Biasanya teman-teman itu awal-awal hijrah, wah sholat qobliyah dia akan ditinggalkan. Tapi nek wis senior hijrahnya ini, sudah senior hijrahnya, mulai qobliyah sunnah wis gampang wis hafal wisan. A'udzubillah. Jadi itu tanda ilmu yang kurang bermanfaat. Seharusnya tambah lama hijrahnya, tambah semangat amalnya. Ingin meraih rumah di surga. Dan setiap rumah di surga itu banyak ada penghuninya, ada bidadarinya, ada lengkap semuanya. 1 hari selesai. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 marrat, 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah membangunkan untuknya istana di surga. Allah membangunkan rumah yaitu di surga, istana di surga. Qul huwallahu ahad 10 kali. Kita ini merasa. Jadi kalau kita membaca hadis ini, kita baca lagi. Lama tidak membaca, kita lupa. Kalau kita ngaji tafsir surat Al-Ikhlas, ingat lagi. Lama tidak baca, lupa lagi. Surat Al-Ikhlas 10 kali. Tidak memerlukan waktu bermenit-menit. Kita tidak menyampaikan berjam-jam. Tapi hanya beberapa menit, mungkin 2 menit. 2 menit atau 3 menit, tidak sampai 5 menit. Al-Ikhlas dibaca dengan ikhlas 10 kali, Allah membangunkan istana di surga. Umar ibn al-Khattab berkata, "Ya Rasulullah, idan nastakfiru kusurana." Ya Rasulullah, kalau demikian istana kita akan banyak nanti. Banyak sekali istana kita ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutus anggapan jangan dipikir kaplingan di surga itu habis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu aktsaru wa atyab. Yang di sisi Allah itu lebih banyak dan lebih baik. Yang di sisi Allah lebih banyak dan lebih baik. Demikian. Ini amalan yang ringan. Jadi zikir itu amalan yang ringan, tetapi yang paling gampang ditinggalkan. Kenapa? Karena yang mendorong kita berzikir itu kuatnya iman. Bukan kuatnya fisik, tapi kuatnya iman. Kalau kita meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, Allah memudahkan kita gampang berzikir. Jadi kita apabila melihat apa yang diharamkan oleh Allah, senang lihat YouTube, maka Al-Quran yang kita tinggalkan, zikir yang akan kita lalaikan. Karena tidak nyambung orang tuh kemar berzikir, kemudian kemar bermaksiat, ini tidak akan bersatu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yaqshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Siapa yang lalai dari mengingat Ar-Rahman, berzikir kepada Allah, lalai dari Al-Quran, kami biarkan syaitan yaitu menguasainya. Kami mengirimkan syaitan, kami membiarkan syaitan menjadi qarinnya. Fa huwa lahu qarin. Qarin, syaitan selalu mendekatinya. Syaitan selalu membisikinya supaya dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang yaitu menjanjikan seorang dibangunkan rumah di surga,
Di antaranya adalah meninggalkan dusta walaupun apa? Bergurau. Kemudian meninggalkan debat apa? Usir. Dan yang paling agung adalah akhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjamin yaitu rumah di surga yang paling atas, yang paling tengah, liman hasuna khuluquhu, siapa yang akhlaknya mulia. Jadi demikian penuntut ilmu hendaklah menerapkan akhlak yang mulia. Menyambut ketemu temannya disambut assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, marhaban, bagaimana kabarnya, bagaimana kabar orang tua, semoga Allah menjaga. Demikian, subhanallah, gitu saja berat ya ikhwah. Terutama kajian sunnah, katanya kajian sunnah, tapi mendelik semuanya, mencicil kabeh. Jadi ada yang datang kayak orang asing, ini ngaji akhlak atau ngaji ngejak mau perang ini. Demikian, ini pengaduan orang banyak. Pengaduan orang banyak, kajian sunnah itu kaku-kaku. Padahal sunnah tidak demikian. Walaupun namanya saja kajian apa? Sunnah. Tapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mulia akhlaknya. Beliau menyambut orang yang datang, marhaban bi talibil ilm, selamat datang penuntut ilmu. Selamat datang rombongan, ahlan wa sahlan, marhaban bil qaum, ghaira khazaya wala nadama. Jadi kalau kita ingin rumah di surga, perbaikilah akhlak kita. Bertemu dengan orang, salam, senyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu bernilai apa? Bernilai shadaqah. Demikian Islam itu indah, tetapi banyak kaum muslimin yang tidak mengenal indahnya Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, fihi fadlul masajid, bab keutamaan masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul biladi ila Allah ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ila Allah ta'ala aswaquha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul bilad, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Jadi masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah, karena di masjid terdapat syiar-syiar Islam, dari syiar adzan, salat 5 waktu. Demikian pula masjid adalah sentral untuk menyampaikan ilmu. Jadi ilmu apabila disampaikan di masjid, semuanya bisa hadir. Yang kaya bisa hadir, yang miskin bisa hadir, yang terpandang bisa hadir, yang kurang terpandang juga bisa hadir. Kalau kajian di villa atau di hotel, jadi hanya orang tertentu saja yang bisa apa? Hadir. Hanya orang tertentu saja yang bisa hadir. Maka tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Kemudian tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Karena di pasar banyak kedustaan, banyak kezaliman, ada yang riba, ada yang mengurangi takaran timbangan, dan kezaliman yang lainnya. Maka pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah. Akan tetapi bukan berarti hadis ini menjelaskan larangan pergi ke pasar. Hadis ini bukan berarti larangan pergi ke pasar.
Kenapa? Karena para nabi dan para rasul juga pergi ke pasar untuk belanja. Yang tercela adalah orang yang ke pasar untuk jalan-jalan. Jalan-jalan kemana weekend? Ke mall, ke TP contohnya. Tuku apa hemen? Kak tuku nonton-nonton aja. Kak tuku apa-apa, tapi jalan-jalan saja. Melihat-melihat pandangan atau jalan-jalan di mall saja, itu sudah senang katanya. Itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah bagi siapa yang mendatanginya bukan karena keperluan. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi fadlu kasratil khuta ilal masajid. Keutamaan orang-orang yang selalu mendatangi masjid. Keutamaan orang-orang yang selalu mendatangi masjid. Jadi di dalam hadis disebutkan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid." Orang yang hatinya digantung di masjid. Itu orang yang rindu, selalu merindukan masjid. Setelah sholat duhur, rindu sholat asar. Setelah sholat asar, rindu sholat maghrib. Setelah ngaji, rindu pengajian berikutnya. Karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang hatinya digantung di masjid adalah orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya. Dari hadis ini terdapat pelajaran dhammu at-tijwal fil aswaq illa lil hajah. Celaan bagi orang-orang yang jalan-jalan di pasar kecuali karena keperluan. Celaan bagi orang yang jalan-jalan di pasar atau nongkrong di pasar atau cangkruan di pasar, kecuali bagi orang yang ada keperluannya. Keperluannya apa? Ke pasar, berdagang, silahkan. Keperluannya apa? Belanja, silahkan, tidak mengapa. Jadi pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah. Karena apa? Karena di dalamnya banyak penipuan, banyak kezaliman, ada riba, ada mengurangi takaran timbangan, ada orang yang terzalimi, banyak orang-orang yang terzalimi. Bahkan banyak kesyirikan di pasar. Banyak kesyirikan di pasar. Karena banyak sekali pedagang yang percaya kepada nasihat-nasihat dukun. Maka pasar adalah tempat yang dibenci oleh Allah. Sehingga kita dibenci nongkrong di pasar, jalan-jalan di pasar, tidak ada apa-apa ke pasar. Kecuali ada keperluan kita ke pasar, belanja ke pasar, silahkan. Dan itu tidak mengapa. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Tidaklah kami mengutus para nabi dan para rasul alaihimussalam sebelummu kecuali mereka makan makanan dan masuk ke pasar. Mereka ke pasar karena belanja, karena menjual atau karena membeli.
Demikian pula sahabat-sahabat yang mulia. Umar ibn al-Khattab berbisnis di pasar. Abu Bakar As-Siddiq berjualan di pasar. Abdurrahman bin Auf bekerja di pasar, tidak masalah. Yang tercela adalah orang yang ke pasar tidak ada keperluannya, hanya untuk ngopi di sana atau untuk jalan-jalan di pasar, jalan-jalan di mall. Ini adalah perbuatan yang tercela jika tidak ada keperluannya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi isbatu sifatil mahabba lillah, mengimani sifat cinta untuk Allah. Mengimani sifat cinta untuk Allah. Jadi Allah mencintai orang-orang yang ke masjid. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini terdapat pelajaran mengimani sifat cinta untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Pelajaran berikutnya, fihi isbatu sifatil bughd lillah, menetapkan sifat murka untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Allah murka. Jadi Allah disifati dengan sifat murka. Allah murka, Allah melaknat, Allah membenci sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Dan sifat-sifat itu kita menetapkannya sebagai bentuk pembalasan. Sifat-sifat seperti itu, seperti sifat murka, sifat benci, sifat laknat, sifat makar, kita menetapkan untuk Allah sebagai bentuk apa tadi? Sebagai bentuk pembalasan. Jadi kita tidak menetapkannya secara mutlak, tetapi kita menetapkannya sebagai bentuk pembalasan. Jadi Allah disifati dengan sifat marah, tapi Allah tidak boleh dinamai dengan nama Maha Pemarah. Allah disifati dengan sifat membenci, tetapi Allah tidak boleh dinamai dengan nama Maha Pembenci. Maka para ulama menjelaskan sifat murka, sifat benci, sifat laknat, dan yang lainnya adalah sifat yang ditetapkan untuk Allah sebagai bentuk apa? Pembalasan. Dan Allah tidak dinamai dengan nama dari sifat-sifat tersebut. Kalau Allah Maha Pengasih, Allah namanya Ar-Rahman. Nama sifat Allah mengasih, namanya Maha Pengasih. Secara mutlak ini adalah sifat yang disifati untuk Allah secara mutlak. Kemudian pelajaran berikutnya fihi al-hasu ala talabi mahabbatillah, anjuran untuk meraih kecintaan Allah. Anjuran untuk meraih kecintaan Allah. Jadi orang yang selalu masjid dicintai Allah. Orang yang bersuci dicintai Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengikatkan bahwasannya mayoritas orang-orang yang berwudu supaya ia itu memenuhi syaratnya salat. Mayoritas orang-orang yang berwudu dengan wudunya untuk memenuhi persyaratan apa? Salat. Mereka lupa, atau kita sering lupa. Padahal Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin
Wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang yang apa? Bersuci. Jadi kalau kita berwudu, niatkan supaya kita ini dicintai Allah. Niatkan di dalam ibadah kita supaya kita ini dicintai Allah. Ini perlu dihadirkan. Karena tidak sama ibadah dengan rasa cinta dan ibadah kurang menghadirkan rasa cinta. Jadi apabila seseorang dimudahkan oleh Allah menghadirkan niat untuk meraih cintanya Allah, maka dia akan merasakan manisnya iman. Karena dia mengejar cinta. Mengejar cinta siapa? Mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ibadah yang sangat agung. Jadi sering kita lalai. Kita wudu hanya untuk memenuhi persyaratan apa? Salat. Karena wudu adalah syarat sahnya salat. Atau kita mengamalkan sunnah, bagus. Mau tidur wudu, bagus. Tapi hadirkan niat. Ada niat yang lebih agung lagi, yaitu menggapai, meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang dimudahkan untuk menghadirkan niat ini, dia akan merasakan lezatnya ibadah. Jadi contohnya kita tadi menghadiri majelis ilmu. Kita menghadirkan meraih cinta Allah. Maka kita hadir dengan penuh semangat. Kita hadir merasakan nikmat. Bukan merasakan capek, tapi merasakan nikmat. Perjalanannya nikmat. Ketika sampai nikmat. Demikianlah ibadah orang-orang yang meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita merasakan kelelahan di saat beribadah, kita merasakan kelelahan di saat mentaati Allah, baru beribadah kita sudah merasa lelah. Ini berarti kita kurang menghadirkan niat meraih cintanya Allah. Iman kita ini masih iman yang lemah. Karena iman orang yang merasakan manisnya iman, dia merasakan cinta. Cinta itu bagaimana? Ini orang yang mengejar cinta seseorang, dia akan berjuang dengan segala cara untuk mendapatkan cinta orang-orang yang dikejarnya. Bagaimana dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Allah itu mencintai. Allah Maha mencintai. Allah mencintai orang-orang yang ingin meraih cintanya. Tapi masalahnya hadir enggak? Hadir enggak di dalam hati kita, yaitu niat di dalam ibadah kita supaya meraih kecintaan Allah. Apabila itu hadir, kita merasakan khusyuknya ibadah yang kita kerjakan. Apabila itu hadir, kita merasakan nikmatnya ibadah. Itu nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Kemudian bab berikutnya, qala al-musannif rahimahullah, babun fadli kasratil khuta ilal masajid. Bab keutamaan memperbanyak langkah menuju masjid. Bab keutamaan memperbanyak langkah menuju masjid. Bab ini menjelaskan keutamaan berjalan kaki menuju masjid. Jadi ke masjid adalah kemuliaan, tetapi tidak sama antara orang yang naik kendaraan dan berjalan kaki. Tetap tidak sama. Tetap tidak sama. Maka siapa yang masjidnya dekat dari rumahnya, contohnya jaraknya katakan 50 meter. Ini jauh atau dekat ini? Kadang-kadang jaraknya 50 meter sudah naik motor. Dan kadang ada orang yang mengeluarkan motornya dari rumah
itu lebih lama daripada sampainya ke masjid. Itu pun tetap naik motor. Padahal kalau rumahnya dekat, lebih utama berjalan kaki menuju masjid. Kita baca hadisnya. An Ubay bin Ka'ab. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kana rajulun minal ansar baituhu aqsa baitin fil Madinah. Ada seorang sahabat Ansar yang rumahnya di ujung kota Madinah. Jauh ini, berkilo-kilo ini. Subhanallah, ini kuatnya imannya para sahabat. Rumahnya sangat jauh. Baituhu aqsa baitin fil Madinah. Rumahnya paling jauh dari rumah yang ada di kota Madinah. Fakana la tukhti'uhu salatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah terlambat salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya jauh. Mungkin menuju masjid 1 jam atau setengah jam perjalanan kaki. Tetapi tidak pernah terlambat, tidak pernah masbuk salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fatawajja'na lahu. Kami para sahabat merasa kasihan. Jadi kadang-kadang ada orang seperti itu. Kayak ngaji, terjalan kaki karena tidak punya kendaraan. Yang lain merasa kasihan. Sampai kalau bisa jangan ngaji, Pak. Sakno sampai kehutanan sampai ini. Jangan ngaji sampai ini. Terlalu jauh kan. Sampai ini dapat udur sampai ini. Ngaji yang dekat-dekat saja. Atau kalau enggak nanti kan ada rekamannya gitu. Nah, para sahabat merasa kasihan. Faqultu lahu. Aku berkata, yaitu Ubay bin Ka'ab, ya fulan, lau annaka ishtaraita himaran yaqika minar ramda. Wahai fulan, sekiranya engkau beli kendaraan, sekiranya engkau membeli keledai supaya melindungimu dari panasnya padang pasir. Jadi padang pasir itu panas, apalagi yang ada di Madinah sangat panas lagi. Wa yakika min hawamil ard, dan supaya engkau terlindungi dari binatang yang berbisa seperti kalajengking atau ular atau yang lainnya. Qala, setelah dia diusulkan membeli kendaraan, dia berkata, ama wallahi ma uhibbu anna baitiya mutannabun baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ama wallahi ma uhibbu anna baitiya mutannabun bi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, demi Allah, aku tidak suka rumahku menempel dengan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah aku tidak suka. Karena aku niat, di dalam langkahku ini aku sudah niat. Jadi kita ini ketinggalan jauh dari para sahabat. Para sahabat belum takbiratul ihram nih, dari langkahnya saja sudah niat. Menuju kita menghadirkan niat sebelum takbiratul ihram. Mereka menghadirkan niat dari langkahnya. Maka sahabat ini berkata, jangankan naik kendaraan, rumah saya disuruh nempel dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mau, saya tidak suka. Qala fahamaltu bihi himlah. Fahamaltu bihi himlah. Ubay bin Ka'ab berkata, ucapannya orang tadi menjadikan aku sedih, gelisah. Tak usulkan supaya beli kendaraan, kok dia menjawab dengan jawaban seperti itu. Hatta ataitu Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Ubay bin Ka'ab berkata,
sehingga aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku menceritakan kepadanya. Qala fada'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat tadi. Faqala lahu mithla dzalika wa dzakara lahu annahu yarju fi atharihi al-ajra. Jadi Ubay bin Ka'ab sedih karena sahabat tadi mengatakan, aku tidak suka rumahku menempel dengan rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini heran, setiap orang ingin rumahnya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok ini ada sahabat yang mengatakan, demi Allah, aku tidak suka rumahku dekat dengan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa maksudnya? Ucapan ini menjadikan Ubay bin Ka'ab sedih, sehingga Ubay melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fulan bin fulan rumahnya sangat jauh. Aku mengusulkan supaya dia membeli kendaraan, yaitu keledai, supaya lebih nyaman, supaya terjaga dari panas dan dari senangatan binatang yang berbisa. Tapi dia mengatakan demikian, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memanggilnya, dan orang tersebut berkata seperti yang dikatakan kepada Ubay bin Ka'ab. Dia berkata di depan Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tidak suka rumahku berada di samping rumahmu, dan aku ingin mengharap pahala dari langkahku. Bukan karena saya tidak suka dekat, tapi saya niat, ya Rasulullah. Setiap langkahku aku menghadirkan niat. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna laka mahtasabta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala sesuai dengan niatmu. Sesungguhnya engkau mendapatkan pahala sesuai dengan niatmu. Nah, ini menunjukkan pentingnya menghadirkan niat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalaka, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala mahtasabta, sesuai dengan niat yang engkau hadirkan. Wallahu taala a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fadlu al-masyi ilal masjid, keutamaan berjalan kaki ke masjid. Keutamaan berjalan kaki ke masjid. Jadi siapa yang jarak rumahnya sampai masjid kalau berjalan kaki hanya beberapa menit, lebih utama apa? Berjalan kaki. Adapun sahabat ini bukan bermenit-menit, bisa puluhan menit, bisa jam. Tapi dia sudah tekad. Jadi orang itu kalau sudah tekad tidak bisa disalahkan. Apalagi niatnya kuat. Dan dia walaupun rumahnya jauh, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Nah, ini hebatnya sahabat ini. Walaupun rumahnya jauh, tidak pernah ketinggalan sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hathu ala ihtisabil athar, anjuran menghadirkan niat ketika melangkah menuju masjid. Anjuran menghadirkan niat ketika melangkah menuju masjid. Al-Imam Bukhari menulis bab pada hadis yang semacam ini, babun
ihtisabul athar, bab menghadirkan niat di dalam melangkah menuju masjid. Langkahnya saja, langkah menuju masjid menghadirkan niat. Langkah menuju yaitu majelis ilmu, langkahnya saja sudah menghadirkan niat. Jadi kita ini ketinggalan fadilah yang sangat banyak, karena kita menghadirkan niat di dalam menghadiri majelis taklim, tapi langkah kita tidak. Tetapi langkah kita tidak, kita lupa naik starter saudara, bismillah, menghadirkan niat. Sebagaimana yang telah disampaikan, bahwasannya pahala dilipat gandakan apabila dikerjakan di tempat suci atau di waktu yang suci. Yang ketiga apa? Dengan kuatnya apa? Niat. Kuatnya niat, melangkah saja sudah niat. Jangankan sampainya, melangkah saja itu sudah niat. Orang itu kalau sudah niat melangkahnya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Hujan, angin, mendung. Kalau orang melangkahnya kurang niat, berjalan, kemudian di tengah-tengah hujan, balik, udur ini sudah. Ini rukhsah, mau sholat saja Allah. As-sholatu fi buyutikum. As-sholatu fi buyutikum. Ini ngaji pun sama, ngajilah di rumah kalian. Karena udurnya apa? Hujan. Tapi lain orang kalau sudah menghadirkan niat. Niat hadir di saat langkah, tidak ada yang bisa menghentikan orang tersebut. Maka Nabi SAW memuji sahabat ini, innalaka mahtasabta, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala sesuai niatmu. Artinya langkahmu dinilai pahala. Di dalam riwayat Bukhari ada sahabat dari Bani Salimah ingin pindah rumah dari ujung Madinah dekat dengan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, jangan tinggalkan rumah kalian, jangan dijual. Langkah-langkah kalian menuju masjid ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba hadirkan lagi niat kita, perbaiki niat kita, kita sama-sama berjuang. Melangkah saja, hadirkan niat. Bukan ketika sampai baru menghadir niat. Jangan hadirkan niat hanya sekedar hadir badan kita di dalam majelis ilmu. Langkah kita pun hadirkan. Supaya apa? Supaya kita merasakan manisnya iman, supaya kita merasakan manisnya taat kepada Allah. Langkahnya saja sudah bernilai ibadah, apalagi ketika sudah hadir di majelis taklim atau hadir menghadiri salat berjamaah. Jadi langkahnya sudah menghadirkan niat, apalagi kekhusyuannya. Orang yang ketika langkahnya sudah menghadirkan niat, dari rumah menghadirkan niat, dia niat, langkahnya sudah menghadirkan niat ibadah kepada Allah, otomatis dia akan lebih dimudahkan untuk lebih khusyuk di dalam mengerjakan sholatnya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya atau faedah berikutnya, pelajaran berikutnya, fihi fadlu idraki takbiratil ihram ma'al imam. Keutamaan menjumpai takbiratul ihram bersama imam. Keutamaan menjumpai takbiratul ihram bersama imam. Jadi sahabat ini adalah sahabat yang mulia. Walaupun rumahnya sangat jauh dari masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyak ikhwah yang sudah ngaji, banyak tulabul ilm yang sering kali
Setiap hari pasti ada masbuknya. Setiap hari. Kita tidak mengatakan setiap pekan atau setiap 40 hari. Setiap hari ada masbuknya. Ini perlu dievaluasi, perlu diperbaiki. Kenapa ya Allah saya terlambat? Ya Allah, ampunkanlah dosa hambamu, perbaikilah iman hambamu ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Sembuhkan penyakit hati kami ya Allah. Kami ingin sholat berjamaah tidak masbuk. Itu adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah, yang layak kita untuk memperjuangkannya. Bayangkan, setiap hari berjuang 5 kali. Paling tidak itu sholat, yaitu tidak masbuk. Minta kepada Allah, minta kepada Allah. Allah akan memperbaiki iman kita. Allah akan memperbaiki amal kita jika kita memperbaiki sholat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun al-mashyu ila shalah tumha bihil khataya wa turfa'u bihid darajat. Bab berjalan kaki menuju salat, menghapus dosa dan mengangkat derajat. Bab berjalan kaki menuju salat, menghapus dosa dan mengangkat derajat. Jadi bayangkan sahabat tadi, setiap langkahnya niatnya supaya Allah menghapus dosanya, supaya Allah mengangkat derajatnya, supaya Allah memudahkan istiqamah, supaya Allah memudahkan perjalanannya di atas sirat. Itu semuanya dihadirkan karena ini adalah langkah yang agung, langkah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma masa ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersuci di rumahnya, siapa yang berwudu di rumahnya. Ini menunjukkan faedah untuk sholat berjamaah lebih utama wudunya di mana? Di rumah. Jadi sholatnya di masjid, tetapi wudunya di rumah. Siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan menuju rumah-rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah, maka langkahnya salah satunya menggugurkan dosa dan yang lainnya mengangkat derajat. Kalau kita melangkah, satunya kita angkat, satunya turun, yang satu menggugurkan dosa, yang satu lagi mengangkat derajat. Jadi setiap langkah menggugurkan dosa dan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, keutamaan berjalan kaki ke masjid. Keutamaan berjalan kaki ke masjid. Pelajaran berikutnya, istihbabu al-wudu fil bait li salatil jamaah. Disunnahkan berwudu di rumah. Disunnahkan berwudu di rumah
ketika sholat berjamaah. Jadi ketika kita sholat berjamaah, hendaklah wudunya dikerjakan di rumah. Ini lebih utama supaya lebih sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatu ihtisabin niyah. Ahammiyatu ihbar niyah, pentingnya menghadirkan niat. Pentingnya menghadirkan niat, itu niat supaya dosa kita dihapus oleh Allah, supaya derajat kita diangkat oleh Allah. Ini adalah niat yang agung dan perlu diketahui ya ikhwah, perlu dipahami, niat di dalam ibadah itu ada dua. Niat di dalam ibadah itu ada dua. Ini kita sebutkan berulang-ulang supaya lebih mendalam. Niat itu ada dua. Yang pertama, niyatut tamyiz, niat pembeda. Yang kedua adalah niat al-qasd, niat tujuan. Niat di dalam ibadah ada dua. Yang pertama, niat pembeda. Niat pembeda adalah niat yang membedakan antara ibadah dengan tidak ibadah. Niyatut tamyiz, niat pembeda adalah niat yang membedakan antara ibadah dan tidak ibadah. Contohnya, ada seseorang yang mengajarkan praktek sholat. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada takbiratul ihramnya. Dia praktek sholat, persis sholatnya. Dinilai ibadah atau enggak? Karena dia tidak niat apa? Ibadah. Jadi niat tamyiz adalah niat pembeda yang membedakan antara ibadah dan tidak ibadah, dan juga membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Ini namanya niat pembeda, yaitu niat yang membedakan antara ibadah dan tidak ibadah, dan juga membedakan antara ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Sama-sama tidak makan, tidak minum satu hari, tetapi yang satu puasa wajib, yang satu puasa sunnah. Apa yang bedakan? Apa yang bedakan apa? Niatnya. Ini niat tamyiz. Niat tamyiz itu gampang. Niat pembeda itu gampang, tidak sulit. Karena setiap amal pasti ada niatnya. Setiap pekerjaan pasti ada niatnya. Jadi ada orang makan, tidak ada tanpa niat, walaupun itu makan. Ada orang ke dapur, kemudian sampai di dapur lenger-lenger dia. Kenapa kok saya tiba-tiba ada di dapur? Kenapa dia ada ke dapur? Niatnya apa? Ambil makanan. Ini contohnya. Ketika makan ada niatnya, ada keinginannya. Ini gampang. Jadi niat pembeda itu gampang, jangan dianggap sulit. Dan niat tamyiz, kalau ada kesulitannya berarti orang itu kena was-was. Niat tamyiz, niat pembeda, jika seseorang merasakan kesulitan berarti dia kena was-was. Contohnya, setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, diulang lagi karena merasa niatnya kurang mantap.
Kurang mantap, baleni maneh. Allahu Akbar. Nah ini kurang afdal soalnya genep harus ganjil. Baru diulang yang ketiga lagi. Allahu Akbar. Baru mantap niatnya. Ini orang yang kena was-was. Niat tamyiz, niat membeda itu gampang. Siapa yang menjumpai kesulitan berarti dia terkena apa tadi? Was-was. Contoh lagi, ada orang makan sahur yakin dia. Setelah sholat subuh dia berpikir, dia merenung. Ditanya oleh temannya, kenapa mas? Sampai kok lenger-lenger? Iya, aku tadi wis niat agak ya. Nah, sampai sudah sahur belum? Sudah, saya sudah sahur. Itu sudah termasuk niat itu. Itu sudah termasuk apa? Niat. Ada orang sudah wudhu. Kemudian setelah wudhu merenung dia. Kenapa sampai kok seperti itu? Tadi wudhu saya sudah niat atau belum? Kita yakin sampai itu sudah niat. Itu niat tamyiz, niat pembeda itu gampang. Jelas ya? Kemudian yang kedua, niat qasd, niat tujuan. Niat ikhlas, niat karena Allah. Niat supaya Allah menghapus dosa. Niat supaya Allah yaitu memberi pahala yang banyak. Ini niat yang sulit. Yang kedua ini loh yang diperintahkan untuk menghadirkan. Jadi sahabat Ansor tadi menghadirkan niat apa? Dari perjalanannya, dari rumahnya menuju masjid. Niat pertama atau yang kedua? Niat tujuan. Niat tujuan, niat al-ikhlas karena Allah, mengharap ridhonya, mengharap surganya, mengharap ampunannya. Ini yang dimaksud pada hadis ini, pada bab kita, yaitu pentingnya menghadirkan niat. Bukan pentingnya menghadirkan niat ini saya ibadah ini wajib atau tidak, ini otomatis sudah. Ini gampang. Niat pembeda itu gampang. Dan para ulama mengatakan tidak ada. Jadi sekiranya ada ibadah yang tidak boleh ada niatnya, tidak ada yang bisa melakukannya. Sekiranya ada amalan, baik amalan ibadah atau pekerjaan apapun yang tidak ada niat, tidak ada yang bisa melakukannya, kecuali satu orang saja. Orang apa? Orang gila. Jadi orang gila ketika sholat tidak ada niatnya, maka tidak ditulis apa? Pahala. Orang gila ketika bermaksiat tidak ada niatnya, maka tidak ditulis apa? Dosa. Jadi amalan apapun pasti ada niatnya. Ini niat pembeda. Yang susah adalah niat lillahi ta'ala ini loh yang perlu kita hadirkan. Jadi langkah kita hadirkan niat mengharap pahala di sisi Allah. Kita menafkahi istri, hadirkan niat. Niat apa? Niat ibadah. Kalau niat menafkahi biasa saja. Orang ngasih belanja istri ya setiap hari. Tiba-tiba uangnya habis. Uang kok entah tiba-tiba ya. Lupa kalau dia ngasih istrinya. Gak akan orang seperti itu. Jarang. Tapi yang lupa adalah kita menghadirkan niat supaya mendapatkan pahala di sisi Allah. Ini yang sering kita lupakan. Sehingga sahabat tadi ketika rumahnya jauh dia menghadirkan niat. Itu niat mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW bersabda, laka mahtasabta, engkau mendapatkan pahala sesuai dengan niatmu. Niat apa ini? Niat tujuan, yaitu niat ikhlas, niat mengharap surga, mengharapkan ampunan, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini pengajian kita pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Tafadhol, barakallahu fikum. Monggo Pak Budi. Kayak Teletubbies itu ya. Iya.
Ini hulu. Hulu. Iya. Kecuali kalau untuk ramal. Tawaf. Berjalan cepat dengan memperpendek langkah. Ketika tawaf ada hadisnya. Ramal artinya berjalan cepat tetapi langkahnya dipendekkan. Itu namanya ramal. Tapi kalau menuju masjid kita diperintahkan untuk berjalan tenang dengan langkah yang biasa. Seperti itu. Langkah yang normal, tidak satu jengkal gitu. Kayak orang ngukur tanah gitu. Wallahu a'lam. Ada yang lain, silahkan. Belakang. Ya enggak apa-apa, sampai ditunuti mau enggak apa-apa, enggak mau lebih utama. Saya ingin berjalan kaki. Yang penting tidak hulu. Jadi sahabat ini rumahnya jauh, tidak dikatakan hulu. Jadi orang itu tergantung kebiasaannya. Yang dikatakan hulu adalah orang yang tidak terbiasa, kemudian memaksakan dirinya. Contohnya, ada orang yang sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Siapa itu? Nabi SAW tidak hulu, karena beliau merasakan kelezatan. Tapi apabila ada orang yang sholat sampai seperti itu karena tidak terbiasa, maka dia dikatakan melampaui batas. Ibadah itu secara bertahap. Jadi kalau kita melatih diri kita, apalagi rumah kita, yaitu sebentar saja. Jaraknya mungkin 100 meter atau 200 meter, itu kan jarak yang nggak terlalu jauh. Dan kita berjalan kaki, ada yang nawari, ayo masjid, mohon maaf saya ingin mengharap pahala dari langkah saya. Seperti itu. Tidak mengapa. Dan lebih ramah untuk lingkungan juga. Iya. Kita nggak ngurusi lingkungan atau tidak lingkungan, kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa masuk pasar juga dibaca ketika memasuki mall atau supermarket? Iya. Mall atau supermarket itu kan pasar. Jadi tidak harus pasar tradisional. Pasar modern pun sama. Supermarket atau mall, kita membaca doa. Bagaimana doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan dilupakan. Baca doa masuk pasar, yaitu menghapus 1000 dosa, dan Allah mencatat 1000 pahala di sisinya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan demikian. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.